Masih ingat dengan drama yang ikonik satu ini? Ini mungkin bisa masuk ke salah satu foto paling memorable dalam sejarah F1, ketika Sebastian Vettel yang sedang kecewa berat memindahkan papan penanda posisi pertama dari mobil Lewis Hamilton ke mobilnya sendiri. Ya, itu adalah GP Kanada tahun 2019, balapan paling kontroversial dan sangat memancing perdebatan di kalangan fans F1 saat itu. Ada yang bilang Vettel sudah dicurangi oleh FIA karena hukuman penalti yang ia terima sangat tidak adil. Ada juga yang berpendapat kalau apa yang dilakukan oleh FIA dan Race Stewards sudah tepat untuk menghukum penalti kepada Vettel. Menyambut GP Kanada yang juga akan berlangsung akhir pekan ini, kami ajak kalian sedikit nostalgia tentang kontroversi yang terjadi saat terakhir kali F1 balapan di Montreal 3 tahun yang lalu. Simak videonya sampai habis. Pole position berhasil dipegang oleh Sebastian Vettel yang sukses lakoni sesi kualifikasi yang luar biasa dengan memanfaatkan power mesin Ferrari yang cukup bagus. Grid kedua saat itu dihuni oleh Lewis Hamilton dan disusul oleh Charles Leclerc di posisi ketiga. Langsung saja ketika start balapan, semua dimulai dengan mulus oleh pembalap di barisan depan. Pada stint pertama, Vettel yang sama-sama memakai ban medium dengan Hamilton mampu unggul dan nampak cukup nyaman dalam menjaga jarak pimpinan balapan. Meskipun ia juga tidak bisa menjauh dari kejaran Hamilton yang bisa menempel ketat Vettel di kisaran 2 detikan saja. Situasi mulai berubah setelah pit stop, di mana Vettel masuk pit terlebih dahulu ketimbang Hamilton dan keduanya ganti ke ban hard. Pada awal-awal stint, jarak antara mereka berdua sempat menjauh ke kisaran 4 detik. Tapi kemudian, Hamilton mulai menunjukkan keahliannya dalam memaksimalkan ban hard. Sedikit demi sedikit, pembalap Inggris tersebut berhasil memangkas jarak dengan Vettel dan di lap ke-39, gap keduanya sudah kurang dari 1 detik saja. Walaupun sudah mendekat, Hamilton kesulitan menyalip pembalap Ferrari tersebut karena kencangnya Vettel di lurusan Montreal. Lalu kemudian, drama dimulai pada lap ke-48. Vettel yang sudah sangat tertekan di tengah kejaran Hamilton membuat kesalahan di tikungan ketiga. Ia mengalami oversteer ketika menikung dan harus memotong tikungan dengan melindas area rumput untuk kembali ke sirkuit. Ketika berhasil kembali ke sirkuit, posisi mobil Vettel yang menutup jalur Hamilton yang sudah mepet ke tembok memaksa pembalap Mercedes tersebut lepas gas untuk menghindari insiden. Karena hal tersebut, Vettel diinvestigasi oleh Race Stewards dengan tuduhan unsafe rejoin atau kembali ke sirkuit dengan tidak aman. Setelah menunggu 9 lap, akhirnya Vettel diputuskan melanggar regulasi dan dihukum penalti 5 detik. Meskipun Vettel berhasil selesaikan race di posisi pertama, tapi Hamilton mampu menempelnya sampai akhir dan ia harus puas selesaikan balapan di podium runner-up. Vettel jelas tidak terima dengan keputusan tersebut dan terlihat sangat marah terhadap Race Stewards serta FIA. Ia berpendapat kalau posisinya saat itu sangat sulit untuk mengendalikan mobil dan bingung kemana harusnya ia mengarahkan mobilnya dengan situasi sedemikian rupa. Setelah balapan, di Park Fermé atau parkiran mobil, kemarahan Vettel ia luapkan dengan mengambil papan penanda pemenang balapan yang ditempatkan di depan mobil Hamilton dan menukarnya dengan papan nomor 2 yang ada di mobil Ferrari-nya. Vettel sempat tidak ingin naik podium, tapi kemudian ia mengurungkan niatnya itu dan mengikuti rangkaian selebrasi untuk menghormati rivalnya. Sekarang mari kita bahas, apakah keputusan FIA memberikan penalti kepada Vettel tersebut sudah tepat atau tidak. Vettel dihukum penalti waktu 5 detik oleh Race Stewards karena dianggap kembali ke sirkuit dengan cara yang tidak aman, yaitu dengan menutup jalur Lewis Hamilton yang ada di belakangnya dan menjepitnya ke dekat tembok. Itu akhirnya memaksa Hamilton untuk lepas gas supaya tidak terjadi insiden. Di dalam regulasi, aturannya memang sudah sangat jelas yang menyebutkan jika pembalap yang melebar keluar trek bisa kembali masuk lagi ke sirkuit asalkan dilakukan dengan aman dan tanpa mengambil keuntungan. Dengan aman ini maksudnya adalah tidak membahayakan pembalap lain seperti tiba-tiba masuk kembali ke trek bersamaan dengan menutup racing line mobil lain yang lewat atau mendorong mereka keluar lintasan atau ke tembok. Apa yang dilakukan Vettel di Kanada 2019 memang sangat terlihat kalau dia menutup racing line Hamilton yang ada tepat di belakangnya saat kembali ke sirkuit dan mendorongnya ke dekat tembok. Tapi, apakah itu dilakukan dengan sengaja mengingat situasi Vettel yang sulit saat melebar di chicane tersebut? Pembalap Jerman ini melakukan kesalahan dengan alami oversteer saat masuk ke tikungan ketiga. Ia kemudian mau tidak mau harus memotong chicane dan melindas area rerumputan di sana. Dari pergerakan setir dan gas, terlihat jika ia berusaha mengendalikan mobilnya supaya tidak mengalami spin karena melewati rumput yang jelas tidak ada grip. Dan ketika kembali ke sirkuit,
Begitu ban belakangnya menyentuh aspal dan Vettel mulai tancap gas, mobilnya kembali alami sedikit oversteer dan ia harus memberikan sedikit koreksi di setirnya. Setelah Vettel melakukan koreksi, kita bisa lihat kalau posisi setir Vettel justru mengarah ke racing line dan menutup pergerakan Hamilton di belakangnya. Itulah yang membuat race stewards memutuskan jika Vettel bersalah dan layak dihukum penalti, karena si pembalap dianggap sudah mengetahui kalau ada mobil lain di belakangnya, tapi justru langsung menutup racing line-nya. Sebenarnya harus diakui jika apa yang dilakukan oleh Vettel merupakan insting dari seorang pembalap. Ketika dia melebar keluar track dengan kondisi seperti itu dan sedang berjuang mempertahankan posisi, maka bisa ditebak kalau pembalap Ferrari tersebut pastinya akan berusaha menutup jalur rivalnya ketika kembali ke sirkuit. Lewis Hamilton pun setuju kalau ia pasti akan melakukan hal yang sama dengan Vettel, meskipun ia sendiri sempat protes di radio saat insidennya terjadi. Situasi Vettel juga cukup sulit, karena ia saat itu sedang berjuang mengendalikan mobilnya supaya tidak melintir ataupun tidak menabrak tembok pembatas. Dan ia bisa dibilang berhasil melakukan segala hal yang ia bisa untuk menghindari insiden-insiden yang lebih buruk. Tapi sekali lagi, semua tindakan yang ia lakukan, walaupun benar, tapi secara regulasi tetaplah salah karena Vettel sudah menutup jalur Hamilton dan mendorongnya ke arah tembok. Selain itu, kesalahan dari Vettel sendirilah yang mengarahkannya ke semua drama yang terjadi di Kanada 2019. Andaikan Vettel tidak melakukan kesalahan saat ditekan oleh Hamilton, tentunya ia tidak perlu memotong chicane dan kembali ke track dengan cara seperti itu. Tindakan yang dilakukan oleh FIA, walaupun terkesan tidak adil dan berlebihan, tapi aturan di regulasi sudah sangat jelas jika pembalap harus kembali ke track dengan cara yang aman. Lebih luas lagi, seorang pembalap sejatinya harus memberikan ruang ke pembalap lain ketika ada di situasi duel atau situasi sulit, seperti yang terjadi di Kanada 2019. Jadi secara implementasi, FIA dan race stewards sudah melakukan hal yang benar. Tapi sayangnya, opini kami berubah ketika melihat kejadian-kejadian setelah Kanada. Terutama ada dua insiden lain yang entah kenapa cukup mengganjal, yaitu Charles Leclerc dan Max Verstappen di Austria, serta Leclerc dengan Lewis Hamilton di Italia. Dua insiden itu punya inti yang sama, yaitu salah satu pembalap dengan sengaja tidak memberikan ruang dan mendorong pembalap lawan keluar sirkuit. Yang terjadi adalah tidak ada penalti bagi si pembalap yang tak memberi ruang, dengan alasan itu adalah bagian dari duel keras saat balapan atau hard racing. Setelah melihat dua insiden di Austria dan Italia, kami berpendapat kalau seharusnya Sebastian Vettel tidak dihukum penalti di Kanada. Iya, memang benar, Vettel membuat kesalahan dan itu adalah sirkuit jalanan di mana ada tembok di kiri kanan. Tapi apa yang dilakukan Vettel juga termasuk ke dalam hard racing karena ia tak ingin kehilangan posisi dan mau tidak mau harus menutup jalur Hamilton. Toh Hamilton juga masih punya ruang untuk bereaksi melepas gasnya dan menghindari insiden. Meski memang jelas melanggar regulasi, tapi kami berpendapat kalau penalti 5 detik terlalu keras untuk sesuatu yang sebenarnya bukanlah sebuah insiden yang tak terlalu disengaja oleh Vettel dan murni instingnya yang bekerja saat itu. Jadi, bagaimana menurut kalian? Setujukah Vettel dihukum penalti atau tidak setuju? Tulis pendapatmu di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.